Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Uniarti dengan NIM 1901020001. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Supriyanto selaku dosen pengasuh dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di sini tugasnya yaitu bertema pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, sebelum itu, sebelum membahas contoh soal atau contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengambilan keputusan atau pengertian dari pengambilan keputusan. Di sini ada 3 pengertian pengambilan keputusan menurut 3 ahli. Nah, untuk pengertian pertama dari Terry 2003. Di sini ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari 2 alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Nah, di sini untuk pengertian pengambilan keputusan menurut Simon 1993, ia mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Nah, selanjutnya menurut ahli yang ketiga yaitu Baron dan Brain 2008, yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pengambilan keputusan, sekarang kita juga harus memahami terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, menurut Stephen P. Robbins, ia menyatakan pengambilan keputusan merupakan inti dari manajemen dalam organisasi, yaitu hal yang dilakukan oleh ketua dalam suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mengambil suatu tindakan atau pilihan yang harus dilakukan yang akan menghasilkan keputusan untuk kebaikan bersama. Nah, selanjutnya adapun proses pengambilan keputusan menurut Miller 2012 143 sampai 144 yang merujuk pada teori klasik mengenai perilaku organisasi. Pengambilan keputusan disebut sebagai suatu proses yang menerapkan rasional dan juga logika. Jadi dari pengertian-pengertian ini kita dapat menyimpulkan atau dapat disingkat bahwa pengertian dari pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang dimana dilakukan secara sistematis dan juga untuk tujuan yaitu memecahkan permasalahan atau persoalan yang dialami oleh organisasi atau perusahaan atau seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada 6 tahapan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, untuk tahapan pertama yaitu menetapkan tujuan dan juga sasaran. Nah, tujuan dan juga sasaran. Setiap perusahaan itu kan pastinya mempunyai tujuan dan sasaran, dan juga sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus menentukan dulu apa tujuan dan sasaran yang ingin kita capai atau yang ingin organisasi tersebut capai. Di sini untuk mengetahui tujuan dan sasarannya, di sini kita akan mengetahui tujuan dan sasaran dari PT Telkomsel. Di sini ada contoh kasus pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul pengambilan keputusan untuk penjualan produk PT Telkomsel, branch office Bangkalan atau cabang di Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini perkembangan penjualan produk PT Telkomsel di masing-masing area dan cabang bermacam-macam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan juga perekonomian masyarakatnya. Kegiatan promosi yang dilakukan harus lebih masif dan tempat distribusi yang strategis untuk mempromosikan produk PT Telkomsel. Di sini ada 3 produk yaitu Simpati, Kartu As Madura, dan juga Kartu Loop agar konsumen tertarik untuk memakai produk PT Telkomsel.
Sebab persaingan antar kompetitor di wilayah atau persaingan antar pesaing itu di wilayah tertentu sangat ketat untuk menguasai pasar media seluler. Perkembangan pasar selalu dibarengi dengan perkembangan kompetitor dalam melakukan aktivitas promonya untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Salah satunya di Bangkalan sebagai kota yang perkembangan bisnisnya semakin maju dan daya beli masyarakatnya paling tinggi ketimbang ketiga kabupaten lainnya di Pulau Madura. Jadi di sini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan penjualan dari PT Telkomsel, yaitu melalui 3 produk tersebut, yang dimana 3 produk tadi yaitu Simpati, Kartu As Madura, dan juga Kartu Loop. Jadi dengan melakukan kegiatan promosi seperti melakukan kegiatan promosi terhadap masing-masing 3 produk tersebut di Kabupaten Bangkalan atau di cabang Bangkalan, di mana untuk meningkatkan penjualan di kabupaten tersebut atau di cabang Bangkalan tersebut. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua yaitu menentukan persoalan. Nah, setelah kita menentukan tujuan dan juga sasaran yang ingin dicapai, nah selanjutnya untuk mengambil keputusan kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persoalan atau permasalahan yang kita hadapi sehingga membutuhkan sebuah keputusan. Nah, di sini sebelum masuk ke persoalannya, di sini ada sedikit informasi mengenai grafik data market share perusahaan provider di Bangkalan dari tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. Berdasarkan data market share di tahun 2015, 2016, dan juga di tahun 2017, PT Telkomsel ini kalah saing dengan PT XL Axiata, yang dimana PT XL Axiata itu di peringkat pertama dan PT Telkomsel itu berada di tingkat kedua. Nah, di sini dari market share tersebut, dari grafik data market share ini menunjukkan pemakaian XL pada tahun 2015 mencapai 45%, Telkomsel 30%, Indosat 15%, Tri 7%, dan Smartfren 3%. Nah, di tahun 2016 menunjukkan pemakaian XL mencapai 50%, Telkomsel 35%, Indosat 10%, Tri 3%, dan Smartfren 2%. Lalu di tahun 2017 menunjukkan pemakaian XL. Pemakaian XL ini masih di posisi pertama mencapai 47%, Telkomsel di posisi kedua 42%, Indosat 6%, Tri 3%, dan Smartfren 2%. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa PT Telkomsel ini kalah saing dengan PT XL Axiata. Oleh sebab itu, persoalan di sini adalah PT Telkomsel ini ingin meningkatkan penjualannya agar dapat membuat terobosan baru, agar ia ini bisa mengalahkan atau bisa agar tidak kalah saing oleh kompetitor terdekatnya ini, yaitu PT XL Axiata. Jadi melalui hasil market share ini, maka PT Telkomsel Branch Office Bangkalan ini harus membuat terobosan baru dalam kegiatan promosinya, yaitu pada setiap produknya dengan segmentasi pasar yang berbeda. Oleh karena itu, persoalannya di sini yaitu karena PT Telkomsel ini kalah saing oleh PT XL Axiata. Oleh sebab itu, dia ingin meningkatkan penjualannya agar dapat mengalahkan PT XL Axiata. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif. Nah, setelah kita tadi mengetahui tujuan dan juga sasaran, dan juga kita telah menentukan persoalan apa yang sedang terjadi sehingga membutuhkan sebuah keputusan. Sekarang untuk tahapan selanjutnya atau tahapan ketiga yaitu mengembangkan alternatif. Nah, di sini mengembangkan alternatif ini adalah sama saja seperti kita ini mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah alternatif. Nah, jadi di sini saya akan membahas informasinya saja pada produk PT Telkomsel. Di sini ada 3 produk. Jadi
informasi yang ada ini tentang segmentasi pasarnya pada masing-masing produk tersebut. Nah, di sini untuk produk perdana simpati, segmentasi pasarnya untuk kelas menengah ke atas dan yang pemasaran kepada konsumennya dilakukan melalui outlet sebagai kepanjangan tangan perusahaan. Nah, itu segmentasi dari produk perdana simpati. Selanjutnya untuk produk Asmadura yang segmentasi pasarnya lebih kepada kelas menengah ke bawah, pedagang kaki lima atau PKL dan pedagang mikro. Selanjutnya produk yang ketiga yaitu produk perdana loop yang segmentasi pasarnya menyasar ke sekolah atau kampus, ke sekolah sampai kampus. Jadi di sini untuk kartu simpati ini lebih ke outletnya itu atau tokonya itu lebih ke kota-kota. Nah, sedangkan kalau produk Madura ini lebih ke sebuah kampung seperti pedesaan, karena di sini dia ini untuk kalangan menengah ke bawah yang biasanya lebih menggunakan voice and message dibandingkan paket data. Di sini untuk produk perdana loop ini lebih ke arah atau lebih mengacu kepada sekolah sampai dengan kampus. Nah, itulah informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah alternatif. Jadi, selanjutnya yaitu untuk tahapan keempat. Nah, untuk tahapan keempat ini yaitu mengevaluasi alternatif. Nah, di sini mengevaluasi alternatif itu sama saja kita dari hasil mengembangkan alternatif itu akan dievaluasi yang mana saja nih alternatif yang lebih menguntungkan atau yang dapat meminimalkan kerugian. Nah, di sini promo PT Telkomsel atau di sini PT Telkomsel ini telah memilih dua alternatif. Di sini promo PT Telkomsel diberikan kepada branch office Bangkalan untuk mencapai target perusahaan yang diberikan, sehingga program-program promonya bisa sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Proses pengambilan keputusan untuk mencapai target di atas dilakukan secara top down oleh PT Telkomsel Pusat untuk kegiatan pemasaran produk PT Telkomsel dalam jangka panjang dan bottom up oleh PT Telkomsel Branch Office atau cabang Bangkalan untuk kegiatan teknik pemasaran produk PT Telkomsel di lapangan dalam jangka pendek. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ya ini terdapat dua alternatif yaitu pengambilan keputusan secara top down dan juga pengambilan keputusan secara bottom up. Nah, secara bottom up dan top down ini merupakan proses secara komunikasi, sebuah komunikasi. Jadi top down dan juga bottom up ini yaitu sebuah komunikasi atau sebuah proses komunikasi. Nah, jadi bagaimana sih alternatifnya? Nah, di sini untuk alternatif pertama yaitu pengambilan keputusan secara top down. Nah, top down ini artinya yaitu sama saja seperti pengambilan keputusan secara top down ini adalah yaitu pengambilan keputusan pada tingkatan, yaitu dari tingkatan hierarki yang paling tinggi kepada hierarki yang paling rendah, atau dapat disingkat atau dapat disimpulkan yaitu dari pimpinan kepada bawahan. Nah, bagaimana sih pengambilan keputusan secara top down ini terhadap tiga produk tersebut? Nah, untuk produk simpati, penentuan tarif. Jadi untuk produk simpati yaitu penentuan tarif paket data perdana baru, target penjualan dan aktivitas branding outlet. Jadi dia lebih fokus pada tarif paket data perdana baru, target penjualan dan aktivitas branding outlet. Tarif paket data perdana simpati disesuaikan dengan kebutuhan pasar di Bangkalan agar konsumennya tidak pindah pada produk lainnya. Karena daya beli konsumen untuk produk simpati pada Kabupaten Bangkalan rendah, maka target penjualan akan disesuaikan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Jadi karena daya beli konsumennya itu rendah, maka untuk tingkat penjualannya itu akan target penjualannya itu akan disesuaikan dengan
tingkat penghasilan masyarakat Bangkalan. Nah, untuk kegiatan branding di setiap outlet yang berdasarkan saran dan pandangan dari supervisor sales melalui laporan penjualan produk outlet di Bangkalan setiap bulannya. Nah, di sini untuk produk kedua yaitu Asmadura, itu dia lebih fokus pada tarif voice dan message. Pengambilan keputusan dilakukan untuk mengimbangi perkembangan kompetitor di lapangan yang meluncurkan tarif voice dan message murah untuk segmen kelas menengah bawah. Jadi pengambilan keputusan ini telah dipertimbangkan oleh pimpinan melalui saran dan juga masukan dari bawahan masyarakat Bangkalan yang dimana untuk mencapai segmen pasarnya. Jadi Asmadura ini fokus pada tarif voice dan message. Kenapa untuk segmen untuk tujuan ini untuk mencapai segmen pasarnya? Karena segmen pasar dari Asmadura ini adalah kelas menengah ke bawah. Jadi kelas menengah ke bawah lebih cenderung menggunakan voice dan message dibandingkan paket data. Karena biasanya voice dan message itu harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan tarif data. Oleh karena itu, voice dan message lebih banyak digunakan pada kalangan menengah bawah untuk segmen pasar dari Asmadura, dan itu juga sangat cocok. Nah, selanjutnya untuk loop, produk loop. Paket data Loop Circle diluncurkan oleh PT Telkomsel pada setiap event sekolah kampus di Bangkalan, yaitu Loop Kepo, Edufan Hul, dan Loop Invention. Paket data Loop Circle memberikan banyak pilihan paket data murah untuk bisa diakses sesuai kebutuhan dan bonus telepon 10 menit selama 60 hari dan perdana baru Loop. Nah, jadi ini Loop ini lebih ke seperti paket data. Dan juga loop ini sebenarnya adalah paket data yang hanya bisa diakses oleh handphone BlackBerry. Namun karena handphone BlackBerry ini pada zaman sekarang kan sudah tidak digunakan, atau konsumen itu sudah beralih ke handphone Android. Oleh karena itu pimpinan memutuskan agar supervisor atau pimpinan ini lebih memfokuskan bahwa paket data dari loop ini agar bisa diakses oleh handphone Android untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang loop ini sudah bisa diakses di handphone Android. Kalau dulu kan dia itu bisa diakses hanya bisa diakses di handphone BlackBerry. Nah, itulah pengambilan keputusan secara top down. Selanjutnya, untuk alternatif yang kedua yaitu pengambilan keputusan secara bottom up. Di sini bagaimana sih tiga produk ini dalam pengambilan keputusan secara bottom up? Nah, untuk produk pertama yaitu Simpati, pengambilan keputusan promo hadiah uang tunai dan promo kupon undian. Hal ini dilakukan agar outlet dalam melakukan penjualannya setiap bulan semakin terpacu untuk mencapai target yang diberikan oleh PT Telkomsel. Nah, jadi pada Simpati untuk pengambilan keputusan secara bottom up ini, dia lebih memfokuskan pada kinerja atau semangat para outlet dalam mencapai target penjualan. Jadi di sini jika para outlet mencapai target penjualan dari PT Telkomsel, maka ia akan mendapatkan promo hadiah uang tunai dan promo kupon undian. Oleh karena itu akan meningkatkan semangat kerja atau membantu para outlet ini untuk mempunyai keinginan untuk mencapai target dari penjualan. Oleh karena itu pengambilan keputusannya ini lebih fokus pada promo hadiah uang tunai dan promo kupon undian untuk para outlet. Nah, selanjutnya untuk produk kedua yaitu Asmadura, yaitu fokus pada grebek pasar dan grebek kampung yang dilakukan setiap hari secara bergantian pada setiap kecamatan yang ditentukan oleh supervisor bersama bawahannya pada divisi marketing. Jadi untuk Asmadura ini kegiatannya itu lebih fokus pada grebek pasar dan juga grebek kampung, yaitu dengan tujuan untuk mencapai
segmen pasarnya, yaitu dari kalangan menengah ke bawah. Jadi kalangan menengah ke bawah itu seperti PKL, yaitu pedagang kaki lima, atau petani atau nelayan, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk produk ketiga yaitu loop, yaitu difokuskan pada kegiatan CAT-GEN setiap penerimaan siswa baru pada tingkat SLTP atau SLTA dan mahasiswa baru setiap tahunnya. Nah, di sini untuk loop ini dia akan memfokuskan pada siswa baru dan juga mahasiswa. Jadi pada loop ini, pada saat siswa baru atau juga mahasiswa baru di ajaran baru itu, PT Telkomsel ini akan memperkenalkan kepada mereka bagaimana sih paket data dari loop ini. Pokoknya dia itu akan memperkenalkan produk loop ini kepada mahasiswa baru dan juga siswa baru, yaitu sebagai segmentasi pasarnya. Nah, selanjutnya untuk tahap yang terakhir, tahap yang kelima, untuk tahap yang kelima yaitu memilih satu alternatif. Nah, dari dua alternatif tadi, yaitu pengambilan keputusan secara top down dan juga pengambilan keputusan secara bottom up. Nah, di sini akan dipilih satu alternatif saja yang akan digunakannya. Nah, yang akan digunakan PT Telkomsel. Nah, di sini PT Telkomsel ternyata dia lebih memilih pengambilan keputusan secara bottom up. Jadi yang dinilainya lebih efektif dibandingkan pengambilan keputusan secara up down. Jadi kenapa sih dia ini lebih dibandingkan top down? Jadi kenapa sih dia ini lebih memilih pengambilan keputusan secara bottom up? Jadi dia memilih itu karena keputusan ini selalu akan didasarkan pada perkembangan pasar di lapangan dan mereka terlibat langsung. Jadi seperti pada produk simpati tadi, yang dimana outletnya itu terlibat langsung kan, sehingga memudahkan setiap divisi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Pengambilan keputusan dibutuhkan tindakan yang cepat dalam menentukannya agar bisa memenangkan persaingan pasar antara kompetitor di lapangan sesuai dengan segmen pada setiap pasarnya. Perkembangan pasar akan selalu diikuti oleh setiap provider untuk bisa memenangkan persaingan bisnis dengan setiap kompetitornya. Nah, itulah untuk langkah yang kelima, yaitu memilih alternatif, di mana PT Telkomsel ini memilih alternatif pengambilan keputusan secara bottom up yang dipandangnya lebih efektif atau paling efektif dibandingkan top down. Nah, selanjutnya untuk tahap yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan. Untuk tahap terakhir yaitu melaksanakan keputusan, di mana keputusan dari PT Telkomsel itu adalah memilih alternatif pengambilan keputusan secara bottom up. Jadi dia itu akan melaksanakan keputusannya tersebut, yaitu pengambilan keputusan secara bottom up itu akan dilaksanakan atau diimplementasikan atau diterapkan pada PT Telkomsel tersebut atau pada cabang Bangkalan. Jadi mana jika itu sudah diterapkan, maka itu juga akan berguna dalam mencapai tujuan atau sasaran. Nah, baiklah, saya rasa itu saja hasil dari presentasi saya atau video saya mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Saya rasa cukup, dan saya juga banyak berterima kasih kepada Bapak Suprianto karena telah membimbing saya dan juga kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan juga saya sebenarnya menyadari banyaknya kesalahan yang saya lakukan, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.